Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Amin. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mata kuliah hukum dagang dengan tema HAKI, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Kita mulai saja untuk materinya. Hak kekayaan intelektual. Hak milik intelektual, yaitu intellectual property rights, merupakan hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian, yaitu art, atau dalam bidang industri yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Hak kepemilikannya dapat beralih dan dialihkan, serta dapat dipertahankan kepada siapapun. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Menurut Kepustakaan Ilmu Hukum, HAKI dibagi dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama hak cipta, copyright, dan yang kedua hak industri, yaitu industrial property. Hak kekayaan industri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hak paten, yang kedua hak merek, trademark, yang ketiga hak produk industri, yaitu industrial design, dan keempat penanggulangan praktik persaingan curang, yaitu repression of unfair competition practice. Sedangkan menurut ketentuan Trade Related Intellectual Property Rights atau TRIPS, HAKI digolongkan menjadi 8, yaitu yang pertama hak cipta dan hak terkait lainnya, yang kedua merek dagang, ketiga indikasi geografis, keempat desain produk industri, yang kelima paten, yang keenam desain layout topografi dari rangkaian elektronik terpadu, yang ketujuh perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, dan kedelapan pengendalian atas praktik persaingan curang. Kita lanjutkan di sini, yaitu HAKI komersil, yaitu hak yang dimiliki oleh individu atau industri. Ada hak cipta, merek, desain industri, paten, dan yang lain. Sedangkan HAKI komunal atau indikasi geografis, yaitu hak yang dimiliki oleh negara, bangsa, atau daerah berupa makanan atau minuman khas daerah, budaya, yaitu tarian, pakaian, alat adat, rumah adat, dan yang lain-lain, serta kekayaan alam lain seperti tempat wisata. Nah, ini contohnya HAKI yang berupa komunal tadi, ya. Ada contohnya batik, lalu tempe, ada keris, ada durian, ya, ada reog, ponorogo, ya, lalu ada kopi. Ya, ini merupakan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal, ya, yang bisa dari daerah, ya, ataupun dari letak geografis tadi.
Dasar hukum haki di Indonesia, kita lihat di sini ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995, yaitu ratifikasi dari WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 terkait perlindungan varietas tanaman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 terkait dengan rahasia dagang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain rangkaian tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dan kedelapan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi ada 8 dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perlindungan varietas tanaman. Perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Nah, di sini ada contohnya seperti pisang, ya, lalu padi. Di sini ada bawang putih, ya, ada tomat, ya, dan yang lain-lain, ada apel, gitu ya. Kita lanjutkan ke rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya di sini ada formula minuman dari Coca-Cola, ya. Lalu ada resep makanan, ya, dari KFC. Dan ada metode bisnis, ya, dari McD. Ini merupakan contoh-contoh dari rahasia dagang. Kita lanjutkan ke desain industri. Desain industri yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang saya berikan contohnya di sini, ya, ada contoh desain dari motor, yaitu kendaraan roda 2, ya, yang berbentuk 2 dimensi desainnya. Lalu ada di sini sudah jadi 3 dimensinya, ya. Ada contoh-contohnya seperti kendaraan roda 4, ya, ada mobil, lalu ada televisi dan yang lainnya. Kemudian, desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ya, kita lihat di sini ya contohnya. Desain tata letak sirkuit terpadu itu terkait dengan elektronik. Kemudian paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, contoh dari paten di sini ya, itu ada contohnya dari busi ya, ini ya, busi dari motor. Lalu ada komputer, ada laptop, ya, dan yang lainnya. Kita lanjutkan ke merek. Merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Contoh mereknya di sini ada logo ya atau lambang Toyota, ada Honda, Daihatsu, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi, dan yang lainnya ya, di mana di sini pasti logonya atau merek itu berbeda ya. Oke, kemudian hak atas merek. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ini adalah hak atas mereknya. Ya. Kalau di atas ini terkait dengan logo atau merek. Ya, contoh-contoh dari industri, ya, perusahaan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sedangkan yang di bawah ini contoh merek dari minuman ya, dan makanan maupun dari fashion ya. Ada di sini Pepsi, Coca-Cola, ya, Walrus. Ada C59 untuk fashion ya. Nah, ini adalah merek. Oke, kita lanjutkan. Perlindungan hukum pemilik merek. Pemilik merek dapat mendaftarkannya kepada pemerintah. Suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ya. Yang pertama, bertentangan dengan perundangan. Kedua, tidak memiliki daya pembeda. Ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang terlebih dahulu telah terdaftar. Selanjutnya, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Dan yang terakhir, merupakan atau menyerupai nama, bendera, lambang, simbol atau emblem negara atau lembaga dari negara. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa didaftarkan. Oke, kita ke hak cipta. Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari hak cipta yang pertama adalah seni. Nah, seni itu di sini ada seni lukis, ada patung, ada musik, film, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada sastra, ya, bisa berupa puisi. Dan ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa berupa buku dan alat peraga, ya. Biasanya alat peraga ini untuk pendidikan. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Ini ada buku terkait dengan undang-undang haki. Ya. Lalu ada di sini ada seni, ya. Ada seni lukis, ada sastranya. Nah, ini untuk ilmu pengetahuan, alat-alat peraga contohnya ya. Oke. Baik, untuk materi hak kekayaan intelektual, pembahasannya sudah selesai. Selanjutnya untuk diskusi, kita akan laksanakan melalui online via Zoom ataupun Google Meet. Ya, silakan kita bisa tanya jawab dan menganalisa kasus yang ada di Indonesia terkait dengan kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.